Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahulladzi yurabbil alamin. Wallahulladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wa dzalika liyukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur wa yadh'anhum israhum wal aqlal allati kanat 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Qad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji hanya milik Allah, ya, dengan kemahakuasaan Allah, dengan rahman dan rahim Allah. Allah telah menjadikan kehidupan ini dengan sangat luar biasa. Kita menjadi ada dan bisa hidup dengan baik itu karena rahmat dan karunia dari Allah Ta'ala. Ya, termasuk kita menjadi takdirnya, kita diciptakan sebagai umat yang beragama. Karena orang yang beragama itu adalah orang yang mendapatkan nikmat terbesar. Karena dia mendapatkan petunjuk-petunjuk dalam hidupnya. Ya, artinya kita mendapatkan nikmat yang bertambah-tambah. Ketika Imam As-Sa'di beliau menafsirkan surat Al-Imran 164 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafil dhalalin mubin. Sungguh Allah telah menganugerahkan, ya, kepada orang-orang yang beriman. Ya, laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim, takala mengutus kepada mereka rasulan min anfusihim, seorang utusan dari diri mereka sendiri. Apa tugas utusan itu? Di ayat itu dilanjutkan, yatslu 'alaihim ayatih, membacakan ayat-ayatnya, yuzakkihim, membersihkan, mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajari mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Ya, itu as-sunnah, walaupun mereka sebelumnya dalam kesesatan yang nyata. Beliau mengatakan, hadil minnah allati imtanaha bihallah ala ibadihi akbaru ni'am bal asluha. Beliau mengatakan, anugerah ini yang Allah anugerahkan pada hamba-hambanya adalah akbaru ni'am, sebesar-besarnya nikmat, bal, bahkan asluha, pokok dari segala nikmat. Jadi agama ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW merupakan nikmat terbesar dan pokok dari segala nikmat, ya, yaitu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita sebagai orang yang Muslim, orang yang beriman, tentu mensyukuri ini dengan apa? Dengan mari kita membangun optimisme dalam hidup, ya, termasuk optimisme dalam beragama. Karena kita sekarang berada di akhir zaman, ya, apalagi ya, karena Rasulullah SAW pernah bersabda 1400 tahun yang lalu kurang lebih, bu'ithu ana wasa'ah kahatain. Bu'ithu ana wasa'ah kahatain. Ya, saya diutus dengan hari kiamat itu seperti dua jari ini. Dan beliau agak baina sababatain, beliau agak merenggangkan di antara dua jarinya. Artinya memang kita ini terlahir di akhir zaman. Yang tentu di akhir zaman itu akan banyak fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah adalah al-bala wal musibah. Ya, atau al-bala wal imtihan. Yang namanya fitnah itu adalah musibah dan juga ujian dari Allah Ta'ala. Maka berbagai persoalan akan muncul, baik menempa diri kita sebagai pribadi maupun diri kita sebagai bagian dari umat maupun umat Islam secara keseluruhan. Ya, apalagi umat di akhir zaman, Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah riwayat yang sahih dari Thauban, ada juga dari riwayat Imam Ahmad, ya, dari Thauban, dan juga riwayat Imam Muslim kalau tidak salah, dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda yang kurang lebih ini banyak matanya, tetapi salah satunya yang yushaku an dada alaikumul umam kama tadal aklah ila qas'atuha, bahwa keadaan kalian itu nanti, ya, akan menjadi bulan-bulanan umat-umat yang lain gitu. Ya, artinya sebagaimana makanan yang berada di atas nampan, ya, atau atas piring itu direbutkan orang banyak, diperebutkan orang banyak, tentu akan menjadi hancur lebur dan sebagainya. Tentu para sahabat yang cerdas-cerdas itu bertanya,
Ya, au min qillatin bina yaumaidin ya Rasulullah. Apakah jumlah kita saat itu sedikit ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, bal antum yaumaidin katsir. Justru jumlah kalian saat itu banyak. Walakinnakum ghutha ka ghutsa'is sail. Tetapi kondisi kalian seperti buih di atas banjir. Ya, ini artinya kita juga umat ini berada di dalam persimpangan jalan kalau saya katakan. Berada dalam kalau bahasa sekarang ya mungkin kegalauan. Kenapa? Gini, di sisi lain kita lihat kondisi umat ya. Saya mungkin dalam kesempatan kali ini lebih bicara ke kondisi umat, bukan sekedar kita sebagai seorang muslim secara pribadi, tapi kondisi umat kita secara umum. Secara umum kita ini berada di dalam tengah ya, di tengah antara arus keoptimisan dan arus kepesimisan. Kenapa arus kepesimisan? Ya karena kita lihat sekarang kondisinya ya. Apalagi setelah ini sekarang banyak sekali orang kemudian memahami secara tidak lengkap tentang fenomena akhir zaman. Sampai kemarin kemudian pernah saya diskusi dengan seseorang, kamu nanti ke depan gimana? Wah, kayaknya ke depan ini kan sudah mau kiamat Ustadz. Jadi kayaknya udahlah, kayaknya aku nggak sampai ke depan udah kiamat lah ya, pokoknya hidup jalani apa adanya. Nah ini sungguh sangat menyedihkan ya kondisi yang semacam ini. Jadi mereka berada dalam kepesimisan karena memahami fenomena akhir zaman yang keliru. Apalagi kemarin katanya ada gunung berapi berdentum, ada suara dentuman yang luar biasa, sekarang ada wabah dan sebagainya, itu kan sudah semakin dekat sekali hari kiamat. Betul, karena kita memang berada di akhir zaman. Tapi tidak seperti itu nanti ya. Ini kondisi kepesimisan yang ada di umat secara pribadi, secara personal. Secara keseluruhan kita lihat umat Islam di dunia berada dalam ketertindasan ya. Bagaimana umat Islam di Rohingya, bahkan di negara-negara dekat kita ya kayak Rohingya di Moro yang sudah bertahun-tahun, di Patani juga, atau yang agak sedikit jauh di Timur Tengah ya. Antar negara Islam sendiri mereka saling, maksudnya negara yang mayoritas pendidikan agama Muslim saling menyerang ya, bahkan dalam negara sendiri mereka saling berpecah belah. Kemudian beberapa umat Islam di belahan dunia lain juga berada dalam, kemarin yang terbaru tentu di India ya, dan sebagainya. Ini tentu memunculkan kepesimisan. Tetapi di sisi lain ada keoptimisan, yaitu apa? Ketika umat Islam, kita lihat perkembangan jumlah umat Islam yang luar biasa. Saya dapat berita ya, tadi sempat saya baca dari Imam Samsir Ali, salah satu imam di New York ya, di Amerika. Katanya di Amerika itu per tahun orang yang masuk Islam mencapai 200.000 ya. Artinya umat Islam ini di sisi lain ada optimisme, banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Di Indonesia pun banyak orang masuk Islam. Dan pasca WTC ya, waktu World Trade Center itu meledak itu kan, kemudian banyak orang mengkaji Islam dan kemudian tertarik pada Islam. Bahkan sekarang konon setelah ada wabah ini, umat Islam di beberapa belahan di dunia, terutama di Eropa, lebih bebas mengekspresikan keislamannya. Bahkan adzan boleh dikumandangkan. Ini satu sisi keoptimisan. Nah sekarang kita kalau memandang secara umum, bagaimana seharusnya kita membangun optimisme dalam berislam? Baik sebagai pribadi, individu maupun sebagai umatnya. Kita lihat, Allah itu sudah mengutus orang salam, kan tugasnya memang yang utama adalah membebaskan kita. Tadi sudah saya sampaikan, membebaskan kita dari pikiran yang membelenggu. Itu nanti bisa dibuka di surat Al-A'raf 157. Wa yadha'anhum isra'um wal aghlal allati kanat alaihim. Jadi Rasulullah ini akan membebaskan beban-beban dan belenggu yang membelenggu mereka. Artinya banyak manusia yang dibebani dengan pikiran-pikirannya sehingga dia menjadi pesimis ya. Tapi kemudian Allah mengutus Rasulullah untuk sebagai basyiro, memberi berita gembira. Bahkan kita dalam dakwah pun ya disuruh oleh Rasulullah untuk lebih membangun keoptimisan. Ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman dan beberapa sahabat yang lain diutus ke berbagai daerah, Rasulullah berpesan, yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunafiru. Ya kan? Permudah, jangan dipersulit. Ya, tetapi dan juga beri mereka berita gembira, jangan membuat orang lari. Artinya lebih menanamkan rasa optimisme. Karena Rasulullah itu diutus sebagai basyiro. Kalau basyiro itu saya memahami
bukan sebatas memberi berita gembira dalam pengertian sempit, tetapi lebih mengarah kepada membangun motivasi. Artinya membangun optimisme. Ya, maka kita lihat secara umum umat Islam bagaimana. Kita lihat doktrin-doktrin dalam agama kita bahwa pertama kita ini umat terbaik. Ya, kita harus yakini itu. Ya, karena kita mengaku orang yang mukmin, yang beriman itu adalah orang yang meyakini ya, kepada apa yang menjadi ketentuan Allah dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, di dalam surat Al-Imran ayat 110 ya, kita sudah paham ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minun aktsaruhumul fasiqun. Kuntum khaira ummatin, kalian sebaik-baik umat. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan wal makna ya annakum ya, khairul ummam, bahwa kalian itu sebaik-baik umat, anfa'un nas linnas, orang yang paling bermanfaat bagi orang yang lain. Adapun Imam As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan makna kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan dari manusia, ya, yang kalian itu amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah, adalah yamdahu ta'ala hadil ummah wa yukhbiru annaha khairul umamil lati akhrajahallahu linnas. Allah yang Maha Tinggi memuji ya umat ini. Yang dimaksud umat ini siapa? Tentu umat Islam. Dan memberitahukan bahwa umat Islam ini adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan di antara manusia untuk manusia. Tetapi ini ada syaratnya ya. Kita menjadi umat terbaik ketika apa? Wadzalika bitakmilihim ya li anfusihim bil iman al multalzam lil qiyam bi kulli ma amarallahu bih. Ya, itu tentu syaratnya adalah dengan mereka itu menyempurnakan untuk diri mereka sendiri keimanan. Ya, dan mengharuskan betul lil qiyam untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Ya. Wa bitakmilihim li ghairihim bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan juga kesempurnaan mereka dengan mereka menyempurnakan dakwah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi bukan hanya untuk diri mereka sendiri tapi juga untuk orang lain. Ya. Al-mutadammin da'watul khalq ilallah, yang terkandung di dalamnya mendakwai orang untuk dekat kepada Allah, untuk beriman kepada Allah. Ya. Wa jihadihim ala dzalik, dan betul-betul bersungguh-sungguh untuk melakukan itu. Wa badal mustata' fi raddihim an dalalihim wa waqihim wa isyanihim, dan mengerahkan segenap kemampuan untuk ya, menjauhkan mereka dari kesesatan, dari kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Fahadha kanu khairu ummat ukhrijat linnas. Ini baru disebut umat yang terbaik. Artinya bahwa secara doktrin agama kita ini umat terbaik dengan syarat tentu selalu menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena memang syarat menjadi umat terbaik, dia muncul kebaikan-kebaikan dan tidak ada kemungkaran-kemungkaran. Begitu. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, bahwa kita ini adalah umat penengah, pertengahan. Surat Al-Baqarah 143, ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Yang demikian itu kami telah menjadikan kalian sebagai umat wasato, penengah. Al-Imam Sa'di rahimahullah menafsirkan penengah itu apa? Adlan khiyaran. Jadi umat yang adil, yang menjadi pilihan. Jadi kita ini umat yang pertengahan yang akan menjadi saksi atas orang-orang itu. Ya, kemudian yang ketiga adalah surat Ali Imran, yang saya kira kita juga sudah hafal ini, ya, ayat 139. Ya, bahwa kalau yang pertama kita tadi umat terbaik, kedua kita umat pertengahan, yang ketiga Allah menyebut kita sebagai umat yang tertinggi. Maka bahkan diawali dengan jangan kita kemudian menjadi lemah, ya, menjadi wahan, dan jangan juga kita menjadi sedih. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian menjadi wahan. Wahan itu maksudnya menjadi lemah semangatnya ya. Karena cinta dunia dan takut mati, itu wahan ya. Wala tahzanu, jangan kalian bersedih hati atas apa yang telah terjadi ini, melihat kondisi ini. Kenapa? Wa antumul a'launa, kalian itu yang terbaik gitu, yang tertinggi, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman.
Imam As-Sa'di rahimahullah menafsirkan ini, yaqulu ta'ala ya musyajji'an li'ibadihil mu'minin. Allah Ta'ala itu memberi semangat, memberi motivasi kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya, wa maqwiyan li'azaimihim, menguatkan tekad mereka. Ya, wa manhadon li himamihim, dan betul-betul memancangkan ya, memancangkan keteguhan mereka. Wala tahinu, jangan kalian menjadi lemah, wala tahzanu, dan jangan kalian menjadi sedih hati. Ya, jangan lemah fisiknya, lemah imannya, menjadi kemudian tidak optimis gitu. Ini kita umat yang sungguh menjadi terbaik, menjadi umat penengah, bahkan menjadi umat tertinggi. Dan yang berikutnya, Allah sudah menjanjikan kepada kita, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sudah menjadi hak bagi kami, kata Allah, untuk membantu orang-orang yang beriman. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, terutama para peserta training dai ini, kita ini harus optimis ya, melihat segala sesuatu, melihat umat ini bahwa insya Allah kita akan bisa berdakwah bersama-sama menuju surga Allah Ta'ala. Insya Allah kita akan bisa menghadapi berbagai persoalan hidup dengan baik, karena agama ini solusinya. Rasulullah SAW ketika memotivasi saat terjadi wabah, Rasulullah memotivasi apa? La adwa wala tiarota. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tidak ada kesialan dengan sendirinya. Artinya semuanya berjalan sesuai dengan sunatullah, takdir Allah. Ya, seperti sekarang kita ada COVID, ini banyak teman-teman yang kemudian menjadi ini udah mau Ramadan, COVID masih gini gimana ini Ustadz? Enggak usah pesimis, bismillah gitu. Pasti akan berakhir insya Allah. Ya, kepastian itu tentu dengan takdir Allah. Karena Allah menurunkan penyakit, menurunkan wabah tentu sebagai ujian bagi orang yang beriman gitu. Maka kita tidak perlu pesimis. Ya, wa yu'jibunit fa'al, kata Rasulullah. Sungguh mengagumkanku adalah al-fa'lu. Al-fa'lu itu apa? Kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah ini akan membantu kita menjadi optimis gitu. Makanya zaman saya kecil dulu kan begitu ya, kalau ada anak jatuh gitu kan. Jatuh, nggak apa-apa, mau pinter begitu kan. Kalau ada anak sakit, nggak apa-apa, ini mau pinter. Itu kalimat-kalimat yang thayyibah. Bukan kalimat-kalimat justru yang merendahkan, bahkan akan menjatuhkan mentalitas kita. Dan itu semangat seorang muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari, ya ini hadis sahih, sampai Rasulullah SAW mengatakan bahwa idza qamatis sa'ah, jika hari kiamat itu terjadi, wa fi yadikum fasilah, dan di tanganmu ada tunas pohon, ya. Dan jika mungkin bagi kalian untuk menanamnya, maka tanamlah, gitu. Sekalipun mau kiamat, gitu. Artinya bahwa apapun yang kita lakukan itu pasti akan membawa kebaikan, sekalipun sudah waktu dekat, gitu. Maka para peserta dai yang dirahmati Allah, kita lihat tadi di awal saya bacakan surat Al-Hasyr ayat 18 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini ayat yang sebenarnya sangat memotivasi kita, karena dalam satu ayat ini ada dua perintah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Takwa itu artinya kan tiga ya. Yaitu para ulama menyebutkan takwa itu artinya tiga. Satu adalah al-khauf, takut. Kedua adalah al-hadr, waspada. Dan yang ketiga adalah al-wiqayah, kehati-hatian, menjaga diri. Jadi kita ini harus takut kepada Allah, takut untuk melanggar ketentuan Allah, takut untuk hidup sengsara itu. Ya, kemudian kita harus waspada menghadapi berbagai fitnah kehidupan ini, dan kita harus menjaga diri jangan sampai membuat murka Allah, mendolimi diri sendiri dan mendolimi orang lain. Kemudian pesannya apa? Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dia lakukan untuk menghadapi masa depan. Ya, apa yang sudah dia lakukan? Nafsum ma qaddamat. Jadi bukan apa yang sekedar kita mau lakukan. Ya, ini ayat ini jangan diartikan apa yang mau kita lakukan, bukan. Itu lihat wal tandur nafsum ma qaddamat. Ya, haruslah setiap diri memperhatikan ma qaddamat, apa yang ini bentuknya madi, pas, apa yang sudah dia lakukan. Jadi kita harusnya lebih berpikir kita udah punya apa sekarang untuk menghadapi masa depan, bukan apa yang mau kita lakukan di masa depan. Maka tadi dikaitkan dengan hadis yang tadi tentang apa, kalau kita punya tunas besok mau kiamat pun ya kita tanam sekarang, itu ada kebaikan. Ya, termasuk menghadapi berbagai persoalan ini.
Di sisi lain kita lihat umat Islam seperti tanda kutip agak terbelakang. Qadarullah sekarang hampir semua negara-negara Islam dalam kondisi ekonomi yang tidak baik, ataupun dalam kondisi politik yang tidak baik gitu, atau dalam kondisi teknologi yang kurang baik, maka mari kita bangkit gitu. Dan kita harus optimis, dan ini sering saya sampaikan, keoptimisan kita harus dibarengi dengan usaha. Kenapa? Ma'asoba min musibatin illa bidnillah. Ya. Musibah apa saja yang menimpamu, itu semuanya dengan izin Allah. Musibah itu tidak selamanya buruk, musibah juga baik. Segala sesuatu yang menimpa manusia itu musibah. Orang sukses juga musibah. Bukan musibah dalam pengertian keburukan ya, tetapi musibah dalam pengertian yang baik gitu. Bisa baik, bisa buruk. Dan buka surat An-Nisa 79, ma asaba min hasanatin faminallah wa ma asaba min musibatin famin nafsik. Musibah apapun yang menimpamu itu datangnya dari Allah yang baik, kalau yang buruk datangnya dari dirimu sendiri. Jadi maka kita harus optimis, maka 3 hal ini harus kita pegang. Kita akan bisa bangkit optimis dengan baik, umat ini menjadi baik dengan 3 hal. 1, dengan akidah yang baik atau ideologi. Kita lihat, jangankan ideologi yang benar, ideologi aja yang salah kalau diyakini dan diperjuangkan bisa hampir berhasil ya. Contoh Jepang meyakini mereka adalah keturunan umat terbaik, mereka hampir membuat Asia Raya. Walaupun tidak berhasil, tapi hampir. Jerman mengatakan bangsa Arya, bangsa terbaik. Mereka punya ideologi itu, meyakini itu. Hampir Jepang menguasai Eropa. Yahudi meyakini kami umat terbaik. Dan sekarang lobby-lobby Yahudi di negara-negara, terutama di Amerika, sangat kuat gitu. Maka apalagi keyakinan yang benar, itu kita meyakini la ilaha illallah anna Muhammadur Rasulullah, kita meyakini umat terbaik, kita meyakini umat penengah, kita meyakini kita umat yang tidak perlu bersedih hati karena kita tinggi, insya Allah. Ya, yang kedua tentu adalah ilmu dan teknologi. Karena memang semuanya terjadi dengan izin Allah, dan izin Allah diantaranya melalui ilmu dan teknologi. Maka kita umat bisa bangkit ketika kita lakukan tugas kita sebagai hamba dengan ibadah yang baik, dan sebagai khalifah dengan teknologi. Kita kuasai berbagai teknologi, insya Allah kita akan bisa menguasai dunia. Dan yang ketiga tentu kita akan menjadi umat yang kuat ketika kita punya kekuatan ekonomi. Dan kita punya sumber-sumber lewat zakat, lewat sedekah. Apalagi orientasi hidup kita adalah akhirat, dunia adalah ladang. Tentu kita akan menjadikan harta kita untuk sarana ibadah. Dan ini akan membangkitkan motivasi kita dalam hidup, membangun umat yang lebih baik. Demikian pertemuan yang singkat ini, nanti bisa berkembang dalam tanya jawab. Aku qouli qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.